Hi, Mr. Hughes. Hi, Mrs. Hughes. Hi. You sure? Okay, here's the shoes. Really? Thank you. Try it. That's 10. Right? Should be. I think that's what I looked. That's what those other. Wash this not as much. And they're vegan. Vegan. How dare this shoes is vegan? So you can chew on them. No meat. They're a little big. 9.5. They're okay. Okay, I can return it. I think these will be okay because Jadi si bapak dibelikan sepatu sama anak wedok Nadine. You have daughter, can buy you shoes. That some dish will buy mansion for you. yeah. I got this one. Okay. A wallet, because I need a new wallet. Yeah, your mom was telling me you were saying you wanted This is from Lululemon. Yeah. Yeah, don't tell me they're the same size. They're Extra wide fit. yeah, extra wide. But I think in a 9.5, police and thank Yes. you. Jadi ya teman-teman, Nadine kan udah kerja. Tahu nggak ya, saya kan tempat kerja kita sama. Saya ini udah 3 tahun kerja sama Nadine yang baru masuk. Itu gaji kita sama. Sama? Iya sama. Sama. Saya sama Nadine sama. So I said, Nadine just working like a month ago and I'm working 3 years. And we get paid the same. Ya begitulah teman-teman ya. Suka duka kerja di tempatku itu kayak gini teman-teman. Saya kerja kan itu di tempat kerja saya itu under union. Union 3000, Union 300. Kalau di Indonesia Union itu semacam apa ya? Labor union. Labor union. Ya, ikatan pekerja lah yang mengatur. Jadi tiap gajian kita itu membayar iuran ke mereka, teman-teman ya. Jadi mau kalian rajin kerja, mau kalian kerja yang penting kerja, itu gajinya sama, nggak beda. Kalian kerja rajin, kalian males kerja, pokoknya asal-asal kerja, itu gajinya sama. So even though you working hard, you working just easy going, you get paid the same, except when you in commission. Jadi kecuali yang kerjanya, kalau di tempat kerjaku itu ada beberapa bagian ya teman-teman. Ada yang kayak sales associate itu bagian kasir lah ya. Kasir itu ada yang dapat komisi dan ada yang reguler. Di tempatku yang kasir yang bagian komisi itu yang kerja di bagian jas, suit departemen itu namanya, itu dapat komisi. Terus di bagian sepatu itu dapat komisi. Sepatu laki-laki, dress shoes sama woman shoes itu dapat komisi. Terus di bagian parfum, terus kecantikan, kayak produk kecantikan gitu, mereka dapat komisi. Sama yang perhiasan sama home department itu yang bagian furniture itu mereka dapat komisi. Sales associate di bagian woman department, men active department, terus bagian anak-anak backstage itu mereka nggak ada komisi ya, yang regular sale. Terus ada yang bagian support team itu ya kayak yang bagian merchandiser,
saya ini, kalau saya sendiri sih posisi di tempat kerjaku itu cuma saya saja. Jadi saya itu lebih dibilang independen gitu ya. Saya sendiri itu posisi saya bagian Men Levi's Department. Kenapa begitu? Mungkin teman-teman yang ngikutin vlog saya udah ngerti ya, kalau bagian kerjaan saya itu di Men Levi's Department itu mereka bisa ada posisi pekerjaan saya saat ini itu karena gaji saya itu disubsidi. Jadi gini, 50% dari gaji saya itu yang bayar perusahaan Macy's, 50%-nya perusahaan Levi's, jadi 50-50. Jadi perusahaan Levi's ngasih peraturan saya hanya boleh kerja stay di Men Levi's Department, terus saya nggak boleh ngasir. Mereka nggak boleh nyuruh saya untuk kerja di departemen lain, nggak boleh. Juga itu aja, pokoknya saya bagian ngurusi full Men Levi's Department, dari merchandise lah, terus kalau ada customer yang datang minta size apa pokoknya aku stay di situlah. Pokoknya wis mlekutek, saya sendiri saya ngurusin satu departemen Men Levi's Department ya. Bagian Levi's nek wong Jawa, celana Levi's ya, produk Levi's itu saya. Levi's. I said Jawa in bahasa, in English we call Levi's. It happens to be an English company. I know, but we as Java, we Indonesia, we protes Pak Heslana aku muni Levi's. Nek wong Jawa kan muni Levi's. Celana apa? Celana Levi's. Levi's teman-teman. Nah terus ada lagi yang bagian kayak mengganti harga, itu ada timnya sendiri, itu ya tim merchandiser itu di semua bagian. Itu mereka bagian kayak ganti harga, terus kalau ada yang new reduction kayak gitu ada timnya. Saya nggak termasuk tim itu. Terus ada lagi yang bagian di gudang penerimaan. Nah itu kalau ada barang datang dari kontainer itu mereka yang menghandle. Terus bagian yang ngurusin online order ada sendiri, bagian at your service ada sendiri yang ngurusin kayak customer complaint, pick up online order, terus kayak yang bagian untuk return dari marketplace atau return barang gitu ada sendiri ya. Terus kalau di sini itu teman-teman ya, kalau bagian kasir di tempat kerjaku itu kasir nggak hanya duduk manis nungguin customer ya, nggak. Di sini itu ya kalian harus go back juga. Go back itu apa? Nadine the most know what this is go back. Remember? Where? Go back where? Jadi aku kapan itu pas pulang kerja ya, terus ngobrol, terus cerita, oh kan Nadine kerja di bagian sepatu, tapi dia itu part of Macy's tapi bukan termasuk karyawannya Macy's. Jadi di finish line itu kayak ada perusahaan lain yang ngontrak di Macy's tempat kerjaku itu. Nah itu Nadine kerja di situ. Jadi kan terus kapan itu aku cerita, kalau kamu nggak kerja di Macy's bagian itu kamu harus go back. Terus dia bilang go back kemana? Go back where? Go back itu maksudnya kalau ada barang-barang ya kayak customer balikin dari departemen lain, atau setelah customer nyobain di fitting room ruang ganti gitu, itu kan pasti diletakin di mana-mana gitu. Nah kita harus go back itu ngembaliin di mana barang itu harus berada lagi gitu ya. Kalau saya kayak departemenku misal, oh celana Levi's 501 itu harus balik lagi ke yang 501 yang warnanya sama, stylenya sama, urutnya sama, pokoknya kayak gitulah ya. Kalau di Nadine kan nggak begitu go back-nya. Nah pokoknya banyak tugas ya kalau kerja kasir di sini itu. Nah kebetulan saya sendiri sebenarnya bisa aja sih ya saya itu untuk ganti ke posisi lain, tapi so far selama ini saya sudah
enjoy dengan manly vice kata Pak His. Dan juga pokoknya saya itu udah enjoy kerja di departemen itu. Terus walaupun gajinya gaji UMR, tapi UMR di kota tempat kerjaku itu termasuk yang tertinggi nomor 2 ya di seluruh negara bagian Washington. Itu kota Tukwila itu tertinggi. Seattle di bawahnya loh. Seattle yang ibu kotanya itu kota gede, kalah sama kota Tukwila. Yang pertama yang paling tertinggi itu kota Burien. Burien atau Burien? Burien. Burien itu nomor 1 ya. Itu minimum wage itu juga beda kalau misal kayak di tempatku untuk karyawannya kan jumlahnya banyak, itu UMR-nya lebih tinggi dibanding semisal yang perusahaan itu cuma punya karyawan bisa dibilang 10 orang gitu. Itu UMR-nya beda lagi teman-teman, sama yang tempat kerjaku punya karyawan ratusan orang gitu, itu beda lagi ya. Jadi lebih tinggi. Mungkin teman-teman ada yang penasaran berapa sih UMR-nya? UMR di tempat kerjaku itu $21.10, sama kayak punya Nadine. Tapi UMR segitu ya harus kepotong bayar seperti yang tak bilang, bayar Junior, itu bayar iuran Junior, kepotong untuk 401k, pajak ini itu, terus asuransi kesehatan. Karena di sini asuransi kesehatan untuk bayar dokter kesehatan itu mahal teman-teman. Makanya kita di sini itu kebanyakan mayoritas kita harus punya asuransi kesehatan. Nah kalau seperti saya kerja ini, alhamdulillah saya dapat asuransi dari perusahaan tempat kerja. Terus kayak Pak His dapat sendiri dari asuransi tempat kerja dia. Kalau saat ini Nadine masih under saya. Nadine kan part time. Nadine part time nggak dapat asuransi, tapi dia dapat 401k. Jadi kenapa rata-rata kerja juga di sini itu karena untuk mendapatkan itu 401k. 401k itu kayak ya tabungan nanti yang di match sama company. So how much is like 401k the company match, right? Like for example, no? Totally depends upon the company. Oh, depend on the company. Yeah, and it's usually tied to their sales or financial worth. So like Jacuzzi matches 6%. So they'll match up to 6%. I think mine is about the same. Yeah, last time because it's big company also. So jadi kayak semisal kita ngasih $4. Nah nanti sama perusahaan dijangkepin jadi $10 atau udah di $9 atau $8 gitu. Pokoknya ada hitung-hitungannya teman-teman. Nah itu 401k itu nanti dikasihkan kalau kita udah pensiun. Biasanya rata-rata di sini orang-orang itu bisa memaksimalkan usia pensiun. Biasanya orang-orang mulai pensiun itu usia 65 tahun ke atas, maksimal sampai 70 tahun itu, terus mereka biasanya baru pensiun. Nah pensiun itu nanti kalau saya sebagai pemegang green card holder untuk saat ini itu ya saya dapat 401k karena saya kerja. Terus nanti saya bisa dapat juga benefit kayak ya pensiunan juga yang namanya social security itu. Tapi kalau saya sebagai pemegang green card holder atau permanent resident itu menurut sumber yang saya baca, saya minimal harus kerja 10 tahun untuk bisa mendapatkan social security itu. Kalau dikuruskan rupiah gaji segitu ya gede teman-teman. Tapi kalau buat hidup di sini yo gaji UMR itu yo wis normal gaji UMR podo karo di Indonesia ngono kayak teman-teman yo ngono kuwi. Tapi ya yang penting kerja wis bisa cukup ngono ya teman-teman ya. Ya begitulah keadaan hidup di sini, kita harus dinikmati. Tapi ya memang Amerika itu terkenal mahal untuk biaya berobat,
kesehatan itu mahal teman-teman. Kecuali kalau kalian yang nggak mampu atau pendapatan rendah, itu kalian bisa dapat subsidi untuk kesehatan. Kayak misal kalau di Indonesia pun BPJS kan ada yang BPJS benar-benar gratis nggak bayar, terus ada BPJS kalau saya di Indonesia kan nggak termasuk yang itu. Saya BPJS mandiri, jadi dulu tiap bulan itu harus bayar segini tergantung kayak gitu. Terus kalau di sini juga ada, biasanya kalau udah usia 65 tahun ke atas itu ada yang namanya Medicare, itu kayak asuransi kesehatan dari pemerintah. If Medicare you need to pay or no? Or they free 100%? No, right? You need to pay, but it's not that much, right? It's subsidized by the government. Oh, jadi baru nanti kalau udah 65 ke atas itu kita, yang orang-orang udah 65 ke atas itu berhak mendapatkan Medicare. Itu nggak gratis juga, itu disubsidi teman-teman. Kalau yang kurang mampu, biasanya anaknya banyak atau kurang mampu, pendapatannya rendah kayak pendatang gitu, mereka ada yang namanya kayak subsidi juga. It's like that's for low income, they get subsidized also, right? Like Obamacare, Apple Care, something like that. Apple Care. It's called Apple Health, provides comprehensive coverage for pregnancy and 12 months. Apple Health, Yes. not Apple Care. Right, once again. Yeah, but it is the same Apple. Oke teman-teman, udah ngantuk, ceritanya dilanjut besok lagi ya. See you di next vlog kita. Peace. Bye. Thank you Nadine.